Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan judul metode simplex 2 fase. Perkenalkan, saya moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Perkenalkan, nama saya Marsawati Triana Kuswari, semester 3 dengan NIM 20211020. Saya sebagai pemateri kedua. Muhammad Dika Wirayuda dari semester 5, saya sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Wardiyatullah dengan NIM 1906-127 semester 5. Saya sebagai pemateri keempat. Baik, saya Muhammad Hadi Budisa, semester 5, NIM 1906-122, pemateri 5. Baik, saya Dian Sarisawa dengan NIM 21 sebagai pemateri ke-6. Baik, teman-teman sudah memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini adalah metode simplex 2 fase. Metode simplex 2 fase merupakan suatu modifikasi dari metode M-Karames. Kalau dengan metode M-Karames, koefisien variabel tiruan atau buatan koma semu mendapatkan harga min M untuk persoalan memaksimumkan atau M untuk persoalan meminimumkan dengan M adalah bilangan positif besar. Kenyataannya, penggunaan M tersebut menghambat sekali jika algoritma simplex harus dikerjakan dengan komputer dan M harus diisi nilai numeris yang dipilih jauh lebih besar dari koefisien variabel tiruan yang lain. Selanjutnya, metode 2 fase digunakan jika variabel basis awal terdiri dari variabel buatan yang intinya adalah penyelesaian dibagi menjadi 2 tahap yang masing-masing dikerjakan dengan algoritma simplex. Tahap 1 merupakan proses optimasi variabel buatan yang dilakukan untuk menentukan apakah soal mempunyai penyelesaian layak. Jika penyelesaian layak ini ada, maka tahap 1 akan menghasilkan penyelesaian layak basis. Karena variabel buatan sebenarnya tidak ada atau hanya ada di atas kertas, maka tahap 1 dilakukan untuk memaksa variabel buatan bernilai nol. Proses optimasi variabel keputusan dilakukan pada tahap 2, di mana tabel awal tahap 2 yang sudah tak memuat peubah semu yang tak positif lagi. Selanjutnya tahap 2 akan menyelesaikan penyelesaian optimum bagi soal aslinya. Metode simplex 2 fase, harga atau konstanta variabel tiruan pada fungsi tujuan diberi min 1 bila masalah memaksimumkan atau plus 1 bila masalah PL meminimumkan. Baik, sekian saya dari pemateri pertama, dilanjutkan untuk pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsawati Triana Kuswari dengan NIM 20211020. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, metode 2 fase. Metode ini dinamakan dengan metode 2 fase. Kemudian fase ini dilakukan sebagai berikut. Untuk fase pertama, tambahkan variabel buatan pada batasan-batasan yang bertanda kurang dari dan sama dengan untuk memperoleh pemecahan dasar awal. Bentuk fungsi tujuan baru yang mengusahakan minimisasi jumlah variabel buatan dengan batasan masalah semula yang dimodifikasi oleh variabel buatan tersebut. Jika nilai minimum dari fungsi tujuan yang baru adalah 0 atau semua variabel buatan adalah 0, maka masalah tersebut memiliki ruang pemecahan yang layak. Lanjutan ke fase 2. Namun jika nilai minimum adalah nilai positif, maka dapat disimpulkan masalah tersebut tidak memiliki pemecahan yang layak. Hentikan proses pencarian nilai optimum. Untuk fase kedua, gunakan pemecahan dasar optimum fase pertama sebagai pemecahan awal yang visible untuk masalah semula atau fungsi objektif sebenarnya. Untuk contohnya, tentukan
Tentukan solusi optimum permasalahan program diet Dr. Pras dengan menggunakan metode 2 fase. Meminimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Untuk fungsi kendalanya, kita menentukan 5X1 ditambah 20X2 kurang dari 60. 6X1 ditambah 4X2 kurang dari 30. 10X1 ditambah 5X2 kurang dari 40. X1 lebih dari 8, X2 lebih dari 12. Pembahasannya, dengan menambahkan select variabel atau surplus variabel pada kendala, maka bentuk standar menjadi mini Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Untuk fungsi kendalanya 5X1 ditambah 20X2 dikurang S1 tambah R1 sama dengan 60. 6X1 ditambah 4X2 dikurangi S2 plus solusi 2 plus R2 sama dengan 30. 10X1 ditambah 5X2 dikurang S2 ditambah R3 sama dengan 40. X1 ditambah S4 sama dengan 8. X2 ditambah S5 sama dengan 12. Tiga variabel dasar awal yaitu R1, R2, R3, S4, S5. 4 variabel bukan dasar awal yaitu X1, X2, S1, dan S2. Setelah menentukan model baku, maka dilanjutkan pada fase pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra Wirayuda dari semester 5. Baik, saya akan melanjutkan dari yang pemateri kedua. Fase pertama, berdasarkan kendala 1, 2, dan 3, maka diperoleh R1 sama dengan 60 dikurangi 5X1 dikurangi 20X2 ditambah S1. R2 sama dengan 30 dikurangi 6X1 dikurangi 4X2 ditambah S2. R3 sama dengan 40 dikurangi 10X1 dikurangi 5X2 ditambah S3. Meminimumkan R sama dengan sigma R besar I dalam kurung I sama dengan dari 1 sampai ke 3, yaitu R besar 1 ditambah R2 ditambah R3, sehingga fungsi meminimumkannya sama dengan 60 dikurangi 5X1 dikurangi 20X2 ditambah S1 ditambah dengan fungsi R2 30 dikurangi 6X1 dikurangi 4X2 ditambah S2 dan dijumlahkan lagi dengan fungsi R3 yaitu 40 dikurangi 10X1 dikurangi 5X2 ditambah S3, sehingga menghasilkan fungsi tujuannya yaitu R ditambah 21X1 ditambah 29X2 dikurangi S1 dikurangi S2 dikurangi S3 sama dengan 130. Dengan demikian, tabel simplex awal diberikan sebagai berikut. Nah, baik, di sini di PowerPoint terlihat jelas bahwa tabel simplex awalnya bisa kita lihat di variabel dasarnya, yaitu ada R, R1, R2, R3, S4, dan S5. Dan kolom-kolomnya X1, X2, S1, S2, S3, R1, R2, R3, S4, S5. Dan solusinya sama dengan NK. Nah, untuk fase pertama iterasi ke-1, yang langkah pertama menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Di sini bisa kita lihat tabelnya juga dalam kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Di dalam metode yang 2 fase ini, untuk menentukan kolom kuncinya itu bisa kita lihat di koefisien, yang dimana koefisiennya itu yang positif terbesar, dan baris kuncinya itu bisa kita lihat dari rasionya yang dimana yang positif terkecil, sehingga elemen kuncinya yaitu dimana garis potong di antara kolom kunci dan baris kunci.
sehingga elemen kuncinya bisa kita lihat di dalam tabel yang nilainya sama dengan 20. Nah, untuk langkah kedua menentukan baris kunci baru. Baris kunci baru ini kita lihat di baris baru X2 sama dengan baris lama dibagi elemen kunci yaitu 20. Baris baru X2 sama dengan dalam kurung 1/4, 1, min 1/20, 0, 0, 1/20, 0,0,0,0,3. Nah, untuk langkah ketiga komputasi baris Gauss-Jordan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa tabel simplex awal untuk iterasi ke-1 di mana untuk fase yang pertama. Nah, bisa kita lihat di sini di kolom kunci sama baris kunci terjadi penukaran. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudinsyah, NIM 19061022, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Saudari Ulan, yaitu langkah ketiga komputasi baris Gauss-Jordan. Setelah melakukan perhitungan dengan komputasi baris Gauss-Jordan, maka tabel hasil iterasi kedua diperoleh sebagai berikut. Yang kita bisa lihat di tabel 4.2, tabel simplex iterasi kedua fase 1. Masih terdapat elemen pada baris R yang bernilai positif, maka kondisi optimum belum tercapai. Selanjutnya harus dilanjutkan pada iterasi ketiga. Fase 1 iterasi ketiga, langkah pertama menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci dari tabel iterasi kedua. Dapat diketahui bahwa kolom S3 sebagai kolom kunci dengan nilai positif terbesar pada baris R, sehingga S3 adalah variabel masuk. Adapun rasio positif terkecil terdapat pada baris R2, maka variabel ini sebagai variabel keluar. Next, langkah yang kedua yaitu menentukan baris kunci baru. Lakukan 2 tahap berikut untuk menentukan baris kunci baru. A. Tukar variabel keluar R2 dengan memasukkan variabel S3. B. Kunci baris baru sama dengan baris kunci lama elemen kunci. Langkah ketiga, komputasi baris Gauss-Jordan. Setelah melakukan perhitungan dengan komputasi Gauss-Jordan, maka tabel hasil iterasi ketiga diperoleh sebagai berikut. Dilihat di tabel 4.22, tabel simplex iterasi ketiga fase 1. Baik, semua elemen baris R sudah bernilai 0 dan negatif, berarti keoptimuman adalah tercapai. Kemudian dilanjutkan pada fase kedua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sri Hidayatullah, NIM 19061027 semester 5. Tabel simplex iterasi ke-1 fase 1. Bisa dilihat tabelnya seperti di bawah. Karena elemen-elemen pada baris R belum semua bernilai 0 atau negatif, maka dapat disimpulkan kondisi ini belum optimum. Dengan demikian, perlu dilanjutkan pada iterasi kedua. Fase iterasi kedua, langkah 1 menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Bisa dilihat di bawah ini kolomnya. Kolom X1 sebagai kolom kunci, baris R3 sebagai baris kunci, dan langkah kedua menentukan baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan baris baru X1 sama dengan baris lama dibagi 35/4. Baris baru sama dengan 1, 0, 1/35, 0, min 4/35, min 1/35, 0, 4/35, 0, 0, 20/7. Assalamualaikum, baiklah saya akan melanjutkan untuk pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dea. Dari sini saya akan menjelaskan fase 2. Berdasarkan tabel optimum fase 1 diperoleh nilai X dan Y-nya 18/5 dan 21/10. Kemudian kolom R1, R2, dan R3-nya tidak digunakan pada fase 2. Kolom R1 berdasarkan tabel optimum fase 1 dapat ditentukan fungsi berikut.
minimumkan Z sama dengan 20.000 X1 plus 30.000 X2. X1 dikurang 1 per 25 S1 dikurangi 1 per 5 S2 sama dengan 18 per 5. Atau X1 sama dengan 1 per 25 S1 ditambah 1 per 5 S2 ditambah 18 per 5. Kemudian untuk X2 dikurangi 3 per 50 S1 ditambah 1 per 20 S2 sama dengan 21 per 10. Atau X2 sama dengan 3 per 50 S1 dikurangi 1 per 20 S2 ditambah 21 per 10. Selanjutnya substitusikan X1 dan X2 pada fungsi objektif. Kemudian digunakan pada fase 2 ini. Minimumkan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Nah, seperti ini rumusnya. 20.000 minimumkan Z sama dengan 20.000 1 per 25 S1 ditambah 1 per 5 S2 ditambah 18 per 5. Kemudian ditambah 30.000 dikali 3 per 50 S1 dikurang 1 per 20 S2 ditambah 21 per 10. Minim Z dikurang 2.600 S1 dikurang 2.500 S2 sama dengan 135.000. Kemudian diuraikan pada tabel 4.23, tabel simplex fase 2. Semua elemen pada baris Z sudah bernilai 0 dan negatif seperti pada tabel. Keadaan ini sudah memenuhi syarat keoptimuman sehingga tidak perlu melanjutkan pada proses berikutnya. Nilai optimum diperoleh ketika nilai Z sama dengan 135.000, X1 sama dengan 18 per 5, X2 sama dengan 21 per 10, S1 sama dengan 0, S3 sama dengan 6,5, S4 sama dengan 4,4, dan S5 sama dengan 9,9. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Ulan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum lagi. Salah ulangi. Sekarang kuliah, kerja, atau apa kesibukannya? Apa udah punya istri mungkin? Sok sibuk aja sih. Sok sibuk aja. Jadi sibuk nggak ngapa-ngapain. Perkenalan. Kenalin dirimu, kenalin. Oh, saya ngomong caranya. Kenalin. Perkenalkan nama saya, cepat. Perkenalan diri. Kan nama saya Muhammad Adi Budinsya, prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya di sini tidak tahu mau ngapain. Perkenalkan nama saya Marsawati Triana Kuswari, semester 3 dengan NIM 20211010.